Wanita cantik ini datang ke pesta, dia bertemu ibu dan adik tirinya. Jujur deh sama gue, lo pasti pernah minimal sekali kejebak nonton video kayak gini di Shorts, TikTok, atau Reels. Ceritanya selalu sama. Suami yang dihina mertua ternyata CEO triliuner yang lagi menyamar. Istri yang dituduh selingkuh ternyata anak tunggal konglomerat yang bisa beli satu kota. Aktingnya kaku. Dubbingnya sering nggak pas sama mulut. Plotnya nggak masuk akal dan alay banget. Secara logika, kita tahu ini tontonan kualitas rendah. Kita sering nyebut ini tontonan sampah atau drama halu. Tapi anehnya, lo tonton sampai habis. Bahkan parahnya, lo rela scroll nyari part 2, part 3, sampai part 99. Pertanyaannya, kenapa? Apakah selera kita makin rendah? Apakah kita udah jadi bodoh? Atau jangan-jangan ada sisi gelap di otak kita yang emang lapar sama hal-hal begini? Selamat datang di Manusia dan Maknanya. Hari ini, kita bakal bedah fenomena drama Cina yang lagi mewabah ini. Gue nggak bakal bahas alur ceritanya. Gue bakal bahas isi kepala lo pas lagi nonton itu. Banyak orang mikir kita nonton drama receh karena kita nggak punya selera. Padahal, riset psikologi justru bilang sebaliknya. Ini bukan soal selera, tapi soal efisiensi energi otak. Pemenang Nobel Ekonomi dan psikolog Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking, Fast and Slow membagi cara kerja otak kita jadi 2 sistem. Sistem 1, cepat, instingtif, dan emosional. Sistem 2, lambat, logis, dan butuh usaha keras. Nonton film Oppenheimer atau dokumenter sejarah itu butuh sistem 2. Lo harus mikir, lo harus fokus, dan itu capek. Tapi drama CEO menyamar ini makanan empuk buat sistem yang pertama. Kahneman menyebut konsep ini sebagai cognitive ease atau kemudahan kognitif. Otak manusia itu pada dasarnya pemalas. Dia selalu cari jalan pintas buat menghemat kalori. Drama-drama pendek ini didesain dengan template yang sama persis karena satu alasan, supaya otak lo nggak perlu kerja. Detik pertama lo lihat si pemeran utama dihina, otak lo udah tahu endingnya. Pasti nanti dia bakal pamer kekayaan, terus si jahat nyesal. Karena polanya ketebak, otak lo merasa aman, otak lo merasa rileks. Akhirnya, lo nggak perlu nebak plot twist yang rumit. Ini adalah pijat refleksi buat otak lo yang udah seharian dipakai kerja keras buat nyari duit atau ngerjain skripsi. Jadi, lo nggak bodoh, lo cuma lelah. Dan drama ini adalah junk food mental yang paling gampang dikunyah. Tapi kemudahan, cognitive ease, itu cuma alasan pembuka. Ada alasan kedua yang jauh lebih dalam dan agak sedikit gelap. Alasan kenapa kita senang banget lihat adegan orang ditampar atau dihina balik. Kita masuk ke teori Schadenfreude. Coba perhatiin pola drama-drama ini. 30 detik pertama isinya pasti penderitaan. Si karakter utama dihina, diludahi, diselingkuhi, atau diusir. Kenapa harus selebay itu? Tujuannya satu, membajak amigdala lo atau pusat emosi di otak lo. Dalam psikologi evolusioner, manusia punya fitur bawaan yang namanya justice sensitivity atau kepekaan keadilan. Riset dari Manfred Schmidt menunjukkan bahwa manusia itu spesies yang alergi sama ketidakadilan. Secara biologis, otak kita bakal ngirim sinyal sakit atau stres kalau ngelihat orang yang lemah ditindas atau orang curang yang menang. Drama ini tahu banget celah itu. Mereka sengaja bikin tokoh jahatnya sekomik mungkin, sejahat mungkin, supaya tombol marah di otak lo kepencet pol-polan. Nah, begitu lo udah panas, drama ini ngasih obatnya. Si miskin tiba-tiba ngaku identitas aslinya. Si jahat ditampar bolak-balik. Hartanya disita. Dia bersujud minta ampun. Apa yang lo rasain saat itu? Lega? Puas? Atau malah seneng lihat dia menderita? Itu namanya Schadenfreude. Ini istilah dari bahasa Jerman. Schaden artinya kerusakan, Freude artinya sukacita. Jadi, kebahagiaan yang muncul saat melihat orang lain menderita. Eits, jangan ngerasa berdosa dulu. Riset neuroscience dari Cikara dan Fiske 2013 nemuin fakta menarik. Otak kita ternyata melepaskan dopamin atau hormon bahagia
saat melihat hukuman diberikan kepada orang yang dianggap pantas menerimanya. Jadi lo bukan psikopat, lo cuma manusia yang haus akan validasi moral. Terus drama ini ngasih lo suntikan rasa adil yang instan, yang jarang lo dapetin di dunia nyata. Ini poin kuncinya. Kenapa candu? Karena dunia nyata itu seringkali mengecewakan. Psikolog Melvin Lerner punya teori Just World Hypothesis. Manusia pengen banget percaya kalau dunia ini adil. Orang baik dapat hadiah, orang jahat dapat hukuman. Tapi realitanya, di kantor penjilat sering naik jabatan, yang kerja keras malah diabaikan. Di berita, koruptor hidup mewah, rakyat jujur malah susah. Dunia nyata itu chaos, gak ada jaminan karma itu instan. Nah, drama Cina ini menjual simulasi dunia yang adil. Di dunia drama ini, karma itu secepat kilat. Lo jahat di menit ke-1, lo hancur di menit ke-3. Gak ada proses hukum yang berbelit, gak ada orang dalam. Pokoknya keadilan ditegakkan. Otak kita berteduh di drama-drama ini, karena di sanalah satu-satunya tempat di mana kita bisa yakin 100% bahwa keadilan pasti menang. Ini adalah pornografi keadilan. Kita nonton bukan buat seni, tapi buat memuaskan dahaga batin kita yang lelah sama ketidakadilan dunia. Pernah sadar nggak? Karakter utama di drama-drama ini jarang digambarkan punya kepribadian yang unik atau skill yang spesifik di awal. Mereka biasanya cuma digambarkan sebagai orang biasa yang ditindas, satpam, kurir, atau menantu yang nganggur. Ini bukan kebetulan. Ini teknik psikologi cerita yang disebut blank slate character. Karakter ini sengaja dibuat kosong dan umum supaya siapa aja bisa masuk ke badannya. Lo nggak nonton kisah hidup orang lain, lo sedang melakukan proyeksi diri. Saat si kurir itu dihina, lo merasa penghinaan itu personal. Dan saat si kurir itu tiba-tiba beli showroom mobil cash keras, dar! Ego lo yang bersorak, lo merasa seolah-olah lo yang punya kekuatan itu. Psikolog Sigmund Freud menyebut ini sebagai wish fulfillment atau pemenuhan hasrat. Dan Alfred Adler menyebutnya kompensasi. Di dunia nyata mungkin lo sering ngerasa nggak berdaya, powerless. Gaji lo pas-pasan, lo nggak bisa ngelawan atasan yang toksik, lo sering diremehin keluarga besar pas lebaran. Itu bikin luka di ego kita. Kita ngerasa kecil. Drama CEO menyamar ini adalah perban buat luka itu. Drama ini ngejual power fantasy atau fantasi kekuasaan. Sebuah dunia di mana lo nggak perlu kerja keras bertahun-tahun buat sukses, tapi lo cuma butuh identitas rahasia. Di dunia drama ini, uang bukan masalah, hormat orang lain bukan hal yang harus diperjuangkan, tapi sesuatu yang bisa dipaksa. Kita candu drama ini, karena drama ini ngasih apa yang paling kita rindukan di dunia nyata, yaitu kontrol dan harga diri. Jadi kesimpulannya, apakah salah nonton drama ini? Tentu enggak. Hidup itu keras, men. Kadang kita butuh pijat otak. Kita butuh ngeliat orang jahat kalah, walaupun cuma fiksi. Nggak ada bedanya sama bapak-bapak yang suka nonton film superhero atau ibu-ibu yang suka sinetron azab. Bentuknya beda, tapi fungsinya sama. Painkiller atau pereda nyeri buat jiwa yang lelah. Tapi, hati-hati. Painkiller itu fungsinya buat meredakan sakit sementara, bukan buat nyembuhin penyakit. Bahayanya adalah kalau kita terlalu nyaman tinggal di dunia CEO menyamar ini sampai kita lupa berjuang di dunia nyata. Jangan sampai kita sibuk mimpi jadi orang kaya yang dihormati di layar HP 6 inci, tapi di dunia nyata kita malah jadi orang yang makin pasif dan pemalas. Nikmati fantasinya, ketawain cringe-nya, tapi setelah videonya habis, taruh HP lo. Dunia nyata emang gak adil di drama, tapi cuma di dunia nyata perjuangan lo beneran dihitung. Gue, manusia dan maknanya. Mari berpikir sebelum bertindak. Sampai jumpa di next video.